Kista kok bisa ada rambutnya dok? Kenapa ya? Yuk kita bahas bersama saya Dr. Oli, spesialis obgyn. Nah, kista di indung telur itu sebenarnya semua nggak selalu ada rambutnya. Jadi tergantung jenis-jenis kistanya. Itu ada banyak banget. Ada kista coklat, ada simple kista, ada juga kista dermoid. Nah, kita bahas yang kista dermoid karena kista dermoid ini yang bisa ada giginya, bisa ada tulang rawan, bisa ada rambutnya di dalam kistanya itu. Di dalam perut itu kista yang ada di indung telurnya. Nah, padahal banyak banget kalau orang Indonesia bilang, oh itu disantet, oh itu dibikin orang, karena bisa sampai ada tulang, ada gigi, ada rambut di dalamnya itu. Padahal enggak. Jadi kista dermoid itu memang biasanya memang ada gangguan embrional waktu sejak udah di dalam kandungan. Mungkin pembentukannya lapisannya, epidermisnya itu, lapisan kulitnya itu enggak bareng ya. Jadi itu bisa tertimbun dan bisa terbentuk di area indung telur baby, tapi kan nggak langsung besar, tapi makin lama dengan seiring perjalanannya waktu itu bisa tambah besar. Nah, itu bakal kerasa kalau emang sudah mulai membesar, biasa di atas 10 cm, jadi pasien udah mulai kerasa ada benjolan, atau mungkin ketika itu terpintir. Jadi ketika terpuntir itu otomatis moms akan terasa sakit, bisa nyeri di perut bagian kanan atau kiri, karena kan kita punya dua indung telur ya. Nah, selain itu ketika sakit, bener-bener yang sakit banget bisa sampai keringat dingin, bahkan kita bisa langsung bilang itu acute abdomen. Jadi nyeri abdomen yang sangat akut terjadi tiba-tiba, dan ketika itu moms di USG bisa udah langsung kelihatan, oh ini ada kistanya, bahkan terpuntir. Nah, ini harus segera operasi, karena apabila terjadi acute abdomen kita harus segera operasi. Jadi untuk moms yang memang belum tahu nih, belum tahu apakah ada kista atau enggak, boleh segera kontrol ke dokter, dilakukan USG screening aja, USG untuk melihat apakah kita mempunyai organ reproduksi yang normal. Nah, apabila kalau mom sudah terdiagnosa dermoid, itu sebenarnya nggak masalah kok, itu tumor jinak, nggak berbahaya, nggak mematikan, nggak membuat pun susah hamil pun enggak, kecuali memang kalau ternyata kista dermoidnya itu besar, menjadi terpuntir atau menghambat di area tuba sehingga sperma nggak bisa masuk langsung membuahi sel telur. Nah, itu bisa terjadi gangguan kehamilan. Tapi kalau enggak, sebenarnya nggak masalah. Jadi kista dermoid ini tetap bisa hamil alami, tetap bisa persalinan pervaginam pun bisa, asal nggak ganggu banget, nggak menutupi jalan lahir. Jadi selalu semangat ya, semua bisa banyak pengobatan untuk mengobati kista dermoid ini. Tapi memang yang terpenting early diagnostic. Jadi ketika kita mendeteksi dini lebih cepat, kita memang bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Nggak usah khawatir ya moms, apabila terasa ada benjolan atau nggak nyaman di perut, harus langsung segera periksa ke dokter. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Bye-bye, jangan lupa subscribe and share. See you!